Salam nasional disampaikan untuk kita semua yang terus berjuang di hari ini. Hari ini tanggal 10 November, tentu saudara-saudara di Indonesia sedang merayakan atau diingatkan dengan Hari Pahlawan mereka di Indonesia. Tentu saudara-saudara juga di tanah air kami, di tanah Melanesia, kami sebagai orang Papua Melanesia, kami akan diingatkan oleh para pejuang pembebasan bagi kemerdekaan bangsa kami. Ada postingan yang hari ini teman-teman sedang memposting dan mengingatkan generasi bangsa kita sebagai salah satu edukasi publik bahwa kita semua diingatkan oleh para pahlawan, pejuang, pemimpin-pemimpin perjuangan pembebasan yang menyerahkan hidup mereka atau berjuang dan mereka ditangkap dan dipenjarakan dan akhirnya dibunuh. Dan tulang belulang mereka sedang memeluk negeri kami, Mambruk dan Cendrawasih. Hari ini kami yang ada di exile, saya secara khusus yang berada di Amerika hari ini, tentu saudara-saudara mengikuti halaman sosial media Facebook saya setiap hari dan mengikuti beberapa postingan saya. Saya posting menggunakan bahasa yang bersifat sederhana. Kadang-kala saya tidak mau menggunakan bahasa sebagai seorang bahasa aktivis, karena kalau kita menggunakan bahasa aktivis itu masa di mana saya sudah melewatinya. Dan bahasa aktivis tentu sedikit berbeda dengan bahasa sebagai seseorang yang melakukan perang diplomasi atau juga di dalam kerja-kerja diplomasi. Tentunya kita akan berpikir untuk bagaimana melihat konflik yang terjadi di dua belah pihak dan memposisikan argumentasi hukum itu sebagai salah satu solusi yang terbaik untuk penyelesaian konflik yang sedang terjadi. Contoh saja apa yang terjadi di Israel dan Palestina atau Rusia dan Ukraina dan beberapa konflik yang terjadi di negara-negara yang lain. Tetapi kita juga tidak lupa untuk mengingatkan masyarakat internasional. Saya yang ada di Amerika untuk mengingatkan masyarakat internasional melalui tulisan-tulisan kami, melalui argumentasi kami, melalui halaman sosial media yang kita gunakan sebagai sharing informasi secara publik. Ada hal yang tentunya kita akan berjuang dalam ranah hukum, kita akan terus berjuang untuk mendapatkan hasil yang kita semua harapkan, yaitu orang Papua Melanesia, perjuangan pembebasan kami untuk merdeka harus diakui oleh PBB dan juga pemerintah Indonesia untuk bisa menyadari bahwa sudah saatnya orang Papua kita kasih biarkan mereka untuk mengatur sistem pemerintahan mereka dengan negara mereka yang mereka pikir untuk merdeka terpisah dari Indonesia. Hari ini saudara, saya kasih tunjukin. Ini salah satu artikel yang tentunya mengingatkan saya dan mengingatkan kita semua bagaimana di era rezim Soeharto ketika Dr. Tom Wainggai, salah satu pemimpin bangsa kita, menghabiskan waktu 20 tahun penjara karena mempertanggungjawabkan bendera bintang Kejora dan yang disebut dengan bintang 1, ataupun mempertanggungjawabkan bendera bintang 14, dua bendera yang saudara dan saya tentunya kita akan sama-sama terus belajar dengan generasi bangsa ini bahwa mengapa dua bendera orang Papua Melanesia, satu bendera yang adalah peninggalan orang Belanda itu dipertanggungjawabkan oleh seorang negarawan bangsa kami, Dr. Tom Wainggai, dan termasuk kami yang pernah hidup di penjara Indonesia mempertanggungjawabkan ideologi kebangsaan kami kepada pemerintah Indonesia. Jadi hari ini dalam penulisan artikel untuk mengingatkan semua para pahlawan pejuang pembebasan yang telah gugur mendahului kita, karena hatinya, rindunya, cintanya untuk negeri dan tanah air kami. Judul daripada artikel ini mengingatkan kami tentang Nelson Mandela-nya orang Papua Melanesia. Saudara sekalian, kita semua terus berjuang karena untuk menjadi seorang aktivis kita tentunya akan diperhadapkan dengan militaristik Indonesia. Siap ditangkap, siap bertanggung jawab akan argumentasi hukum itu
interogasi dengan pihak pemerintah militeristik Indonesia, tapi juga siap untuk bertanggung jawab di meja peradilan Indonesia sebagai perjuangan martabat bangsa kami. Seperti apa yang dilakukan oleh Dr. Tom Wainggai, negarawan bangsa kami, untuk mengejarkan generasi bangsa kita bahwa dua bendera, bintang kejora, bintang 14, dipertanggungjawabkan untuk solusi konflik di negeri kami harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional. Dan hari ini saya share untuk mengingatkan kita semua tentang Hari Pahlawan Indonesia yang dorang rayakan, tetapi juga mengingatkan kita sebagai orang Papua yang berdoa untuk perjuangan kami, karena ada banyak saudara-saudara kita, bapak-bapak kita, orang tua kita, mama-mama kita, saudara-saudara sahabat yang telah gugur mendahului kita karena perjuangan pembebasan dan genosida itu terjadi di negeri kami. Tuhan memberkati, kita terus berjuang.